Closed doors, I'm a fool for your love. Back to Dreamers, di sini dan di video ini kita akan membahas spoiler untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1081. Akhirnya setelah kebanyakan libur nih, kita disuguhkan kembali dengan spoiler yang sangat luar biasa. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1081 ini adalah Kapten Kapal yang ke-10, yaitu Kuzan. Ya benar, ini adalah hal yang baru saja ya kita bahas kemarin di review chapter 1080 lalu, dimana dengan sebutan bajak laut Kurohige yang memiliki 10 Titanic Captain, tetapi kita baru saja mengetahui sampai 9 kapten saja. Nah, mungkin buat yang belum tahu, untuk kapten kapal dari Kurohige bentukannya seperti ini, dimana kapten kapal yang pertama adalah Jesus Burgess, lalu yang kedua adalah Shiryu, yang ketiga adalah Van Augur, yang keempat adalah Avalo Pizarro, yang kelima Lafitte, keenam Devon, ketujuh San Juan Wolf, kedelapan Vasco Shot, dan kesembilan yang kita ketahui adalah Doki. Tapi dengan diperlihatkannya Kuzan yang berdiri bersama para kapten lainnya di chapter 1080 lalu, dari situ kita sudah bisa memprediksi jika Kuzanlah kapten kapal yang ke-10 yang ternyata akhirnya langsung terkonfirmasi di chapter 1081 ini. Dimana beberapa hal juga yang kita dapatkan dari spoiler kali ini adalah, ya benar, sama seperti kawannya yang baru saja diratakan 2 chapter lalu, ternyata Lau juga dikatakan sudah kalah oleh Kurohige. Ya benar, kita memang tidak tahu bagaimana kekalahannya, apakah ditampilkan sedikit flashback ataukah off screen begitu saja, yang pastinya sangat mengecewakan bagi kita. Ya seperti biasalah, ala Oda banget. Lagi-lagi ini masih spoiler, kita masih belum tahu bentukan sebenarnya akan seperti apa. Tetapi satu hal yang pasti adalah untuk case Lau versus Kurohige, di sini Lau diperlihatkan jika dia masih hidup dan Beppo juga diperlihatkan masih hidup. Jadi kita masih belum tahu bentukan kekalahan dari Lau ini apakah sangat parah seperti Kid sebelumnya, atau jangan-jangan entah apa yang terjadi dan buatnya menjadi kalah. Ya untuk hal ini memang sudah sangat jelas sekali lah ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jika Kurohige tidak mungkin kalah karena dia memiliki plot armor yang sangat tebal, dan Lau juga tidak mungkin mati karena dia memiliki build up yang luar biasa juga oleh Oda. Dan ternyata hasilnya hanyalah memiliki output seperti yang diperlihatkan di chapter ini. Dimana di spoiler ini juga kita mendapatkan flashback saat Kuzan dia bergabung dengan Kurohige, dan situ pun Teach berkata terkait seseorang dengan luka bakar. Ya benar, seseorang yang dicari oleh Kid sebelumnya juga yang ternyata dicari oleh Kurohige. Yang sepertinya sebutan seorang dengan luka bakar ini atau Man Marked by the Flames sangat terkenal di dunia underworld ya. Karena rumornya di situ Teach pun berkata jika seorang ini dia menyimpan salah satu rod poneglyph. Yang sejujurnya ini adalah rumor yang sangat-sangat dahsyat sekali. Jika ada rumor terkait seorang yang menyimpan rod poneglyph, bukankah orang itu pasti bakal dicari oleh semua orang di underworld, terutama mereka-mereka yang mengincar One Piece. Dimana sebelumnya beberapa asumsi kita jika seorang dengan luka bakar itu adalah, yang pertama adalah Sabo, lalu juga Kuzan, Chopper Gaban, dan yang terbaru adalah Jaguar de Saulo. Untuk Sabo sangat kecil sekali lah kemungkinannya, dan untuk Kuzan gak mungkin lah ya, karena dia orang yang ditanya oleh Kurohige di sini. Atau mungkin jangan-jangan jika Kuzan sebenarnya adalah orang itu, dia yang menyembunyikan salah satu rod poneglyph, tapi dia berpura-pura untuk menjadi orang yang lain. Wah, jika seperti ini sejujurnya itu akan sangat menarik. Dimana Chopper Gaban, The Silhouette Man, sudah jelas lah ya, dia pasti selalu masuk ke list orang-orang yang sangat mencurigakan. Dan yang paling baru adalah Jaguar de Saulo, yang sejujurnya untuk karakter ini satu yang paling pas sekali. Dia ini menerima banyak luka bakar akibat insiden Ohara, dan juga Ohara ini sangat berhubungan dengan poneglyph, yang bahkan Saulo ini adalah sahabat dari Kuzan juga. Yang sejujurnya ini hal yang semakin menarik. Apakah Kuzan akan memberitahu tentang sahabatnya ini jika Saulo benar-benar seorang dengan luka bakar tersebut? Nah, dimana di chapter ini juga akhirnya diperlihatkan duel Garp melawan mantan anak didiknya, yang tentu saja dia adalah Kuzan atau Aokiji, yang menjadi highlight di chapter ini sesuai judulnya. Ya memang tidak banyak yang didetailkan dari duelnya ini, tapi satu hal yang pasti adalah di duel Garp versus Kuzan ini, Garp dia berada di atas awan, atau bisa dibilang dia dalam keadaan
Kuzan yang menang lah di duel tersebut. Ya memang Garp tidak membuat Kuzan pingsan, tapi di sini dikatakan jika Kuzan benar-benar terpojok oleh kakek tua ini. Definisi The Real God ada di Monkey the Garp yang sejujurnya dari satu chapter kemarin saja sudah sangat terbukti jika Garp benar-benar sangat gila. Nah, dimana mungkin beberapa hal minggu yang kita dapatkan dari spoiler kali ini yaitu tentang timeline yang sebenarnya terjadi itu kapan. Kok tiba-tiba ada Kuzan padahal sebelumnya cuma terlihat 4 komandan dari Kurohige saja, dan kok tiba-tiba juga dijelaskan jikalau kalah dari Teach, apakah Teach juga sudah ada di Hachinosu atau dia masih dalam perjalanan. Karena jika dilihat dari timeline sebelumnya yang bergerak paralel, ketika Luffy sampai di Pulau Egghead, itu pun adalah waktu yang sama saat Law bertemu Kurohige dan bertarung, dan sama juga saat Kid bertemu Shanks dan bertarung juga. Jadi apakah momen Garp yang menyerang Hachinosu di chapter kemarin itu berada di timeline yang lebih maju lagi? Karena bukankah sebelumnya kita juga melihat jika Garp yang datang ke G14 untuk menjemput anggota Sword yang lain, yang kemungkinan itu adalah timeline paralel yang sama dengan semua hal yang tadi sebelumnya. Jadi jika seperti itu, opsi ini akan cukup masuk akal. Yang mungkin akan menjadi pertanyaan kita adalah sejauh apa timeline berbedanya antara Garp sampai di Hachinosu dan Garp sebelum sampai di Hachinosu? Apakah beberapa hari atau hanya berapa jam saja? Karena jika beberapa hari, yang berarti Insiden Egghead yang dampaknya sangat luar biasa itu sudah memiliki hasil atau output yang mencengangkan. Tapi ya lagi-lagi, mari kita tunggu lengkapnya di versi Scanation seperti biasa. Karena kalau ternyata Kuzan ada di Hachinosu, yang berarti isi kapal Kurohige yang ada di Egghead itu apakah hanya berdua Laffy dan Devon saja? Atau apakah Kurohige atau Teach juga yang sebelumnya bertarung melawan Law, dia tidak terluka apa-apa dan siap bertarung melawan Garp lagi di markas Hachinosu-nya? Terus di sini juga kita tidak tahu terkait Kurohige apa yang dia dapatkan dari Law, apakah hanya salinan Rod Poneglyph saja ataukah dia juga mendapatkan buah iblis OP-OP-nya? Karena bukankah seorang seperti Kurohige tidak mungkin akan melewatkan satu buah iblis yang sangat luar biasa? Ya walaupun sebenarnya untuk ke semua komandannya kita sudah tahu buah iblisnya masing-masing, yang waduh makin banyak nih. Misteri yang masih miss hanya dari satu spoiler ini saja, tapi satu yang pasti adalah kita makin gak sabar untuk nunggu scanation seperti apa lagi-lagi untuk melihat kekuatan dari kakek tua Garp ini. Dimana selain mendapatkan banyak sekali hal yang menarik dari spoiler kali ini, kita juga mendapatkan berita buruk guys, karena minggu depan kita akan libur lagi. Baru saja sebelumnya libur, muncul chapter terus libur lagi. Sekarang pun sama, satu chapter minggu ini dan minggu depan kita akan kembali libur yang ada. Dimana liburnya pun karena ada Golden Week di Jepang sana. Jadi kemungkinan spoiler untuk chapter 1082 akan rilis di awal Mei, yang sebenarnya bisa saja lebih cepat, tapi nanti akan ada info lanjutan lagi. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.